Dinda sudah dandan rapi, memakai lipstik dan pakaian terbaiknya untuk berangkat ke bandara. "Duh mas, aku nggak sabar banget. Ini norak nggak kalau di sana?" tanya Dinda. Daniel menghela napas, tahu ini kali pertamanya sang istri pergi ke Aussie, tapi dandanan Dinda tentu sangat mencolok dan semua orang akan tahu dia ini turis. "Ganti baju sayang, aku kasih waktu 15 menit. Hapus juga lipstik merah kamu, ganti aja sama yang biasa." Dinda langsung cemberut, 15 menit untuk berganti pakaian mah kalau untuk pergi ke luar negeri cuma untuk gosok gigi dan mukanya saja. "Ganti sekarang atau kita nggak usah pergi." Menghentakkan kakinya kesal, Dinda kembali masuk ke kamar untuk mengganti pakaiannya menjadi lebih baik sesuai ajaran suami tercintanya. "Ingat, jangan pakai lipstik warna merah darah kayak tadi," teriak Daniel. Biasanya Dinda selalu pakai pink pucat, tapi tiba-tiba diganti menjadi merah darah. Daniel dibuat kaget, takut istrinya tiba-tiba jadi zombie. Lagi pula, ke Aussie hanya 2 minggu untuk melihat kondisi Manuel dan juga untuk bertemu adiknya. Daniel merasa menjadi kakak durhaka karena selama ini terlalu sibuk hingga tidak sempat meluangkan waktu bertemu Hasya, bahkan saat wanita itu datang ke Indonesia. Membawa 2 koper mereka, daripada berat, Daniel memilih berbelanja baju di sana saja. Berbeda dengan Dinda, istrinya sudah heboh masalah baju sejak 10 hari sebelum keberangkatan mereka. "Sayang," teriak Daniel. "Sebentar," balas Dinda berteriak, tidak kalah hebohnya. "Pak, nanti rumahnya tolong diawasi ya. Ini jatah beli rokok selama saya pergi liburan sama istri dan anak saya." Satpam komplek yang berjaga memang seharusnya tidak diberi upah lain, tapi Daniel tahu risiko berjaga malam seperti apa. Apalagi dengan orang-orang yang kalau maling akalnya sudah hilang, sampai saksi seringkali dibunuh. Uang rokok yang diberikan pun tidak seberapa dibandingkan risiko yang akan diterima oleh satpam kompleknya ini. "Terima kasih ya nak Daniel, semoga liburanmu berjalan lancar dan nambah kalau bisa." Daniel tersenyum, hanya menunggu Dinda keluar rumah dan mereka akan langsung pergi. Sekitar 10 menit, ya total waktu 25 menit untuk berganti pakaian dan riasan hingga mampu membuat Daniel tersenyum. "Suka banget kamu lihat istri kucel bebek kayak nggak pernah mandi ini. Ini lebih cantik sayang, riasannya nggak tebal seperti tadi. Aku kunci pintu dulu." Tenang, sebelum pergi mereka sudah memeriksa semuanya. Hanya tinggal mengunci pintu dan pagar, lagi pula lampu rumah juga akan menyala dan mati otomatis karena memiliki sensor khusus. Saat masih bujang dulu, Daniel tidak terlalu mempermasalahkan masalah rumah. Tapi setelah menikah, dengan rezeki yang semakin hari semakin mengalir deras hingga dia bisa melakukan investasi di sana-sini, Daniel jadi lebih memperhatikan sekitar, apalagi dalam agamanya rumah tidak boleh gelap agar tidak mengundang makhluk halus. Tenang saja, Enyak dan Babe serta adik Dinda akan tetap datang ke rumah mereka hanya untuk leha-leha sebentar. Bukan Daniel yang menyuruh, tapi itu Dinda yang meminta pada keluarganya. Dan disetujui karena di rumah mereka juga sedang renovasi kecil-kecilan. Perjalanan menuju bandara sedikit diburu waktu, ya tahu sendirilah ya kenapa begitu. Sampai di bandara mereka langsung menyerahkan tiket dan paspor serta visa, dirasa semua aman langsung masuk ke pesawat untuk meninggalkan tanah air. Sementara itu, Hasya dibuat pusing dengan tingkah 3 manusia yang diam bikin khawatir tapi bersuara bikin sakit telinga. Hari weekend ini, mereka setuju untuk karaokean di rumah saja. Tapi kalau tahu suara bernyanyi mereka akan lebih buruk dari suara nyamuk saat malam hari, Hasya memilih tidak akan setuju. Bernyanyi tanpa intro dan nada,
padahal jelas-jelas di sana sudah. Sayang, kenapa nggak nyanyi? Tanya Darmian, dengan keringat di keningnya dia tersenyum menatap sang istri yang diam seperti kehilangan barang berharga. Aku keluar mau ambil minum. Itu kan, kamu minum ini aja. Bukan alkohol kok. Jujur berarti menyakiti hati mereka, tapi diam maka gendang telinganya yang akan rusak. Sebuah pilihan yang sangat sulit. Perasaan dulu waktu pacaran kamu nyanyi bagus-bagus aja, apalagi sama gitar andalan kamu. Kamu kangen masa-masa itu ya? Tanya Damian yang mendapatkan anggukan dari Hasya. Damian tersenyum manis, lalu kembali melanjutkan nyanyian yang sumbang. Kali ini aman karena tidak ada sumpah serapah, tapi adanya ya seperti ini. Tidak berbeda jauh rasa tersiksanya. Hasya, panggilnya. Yang dipanggil menoleh, tersenyum saat melihat Manuel yang ternyata berdiri tidak jauh dari kamar tidur Felicia. Grandpa, ada apa? Tanyanya, karena sudah malam. Mereka pun pastinya lelah karena seharian ini menghabiskan waktu untuk tertawa dan menikmati acara keluarga kecil-kecilan. Kamu lupa, katanya. Hasya bingung, dia lupa apa? Kamu belum memberiku makan, hari ini Grandpa belum makan malam. Tega sekali kamu tidak memasak, loh. Mereka baru selesai makan malam sekitar 1 jam yang lalu. Grandpa. Tidak perlu, biarkan saja Grandpa kelaparan karena kamu tidak mau memasak. Dengan bantuan tongkatnya, Manuel berjalan menjauh. Hasya meringis sendiri, masa karena tidak memasak hari ini lalu Manuel menganggapnya tidak memberi makan. Grandpa, Hasya mendekat, menghalangi langkah Manuel yang lambat. Hasya masakin deh, Grandpa mau makan apa? Apa saja, asal dimasak olehmu. Grandpa mau coba Indomie tidak? Tawar Hasya. Makanan instan. Hasya mengangguk cepat, namanya aja Indomie jelas makanan instan. Tidak sehat. Sehat, karena tidak dikonsumsi setiap hari. Nanti Hasya tambahkan sedikit sayuran, pasti sehat apalagi dimakan dengan telur setengah matang. Jauh lebih nikmat. Manuel tertarik, seumur hidup tidak pernah memakan yang namanya makanan instan. Baginya, makanan real food adalah yang terbaik meski di luaran sana banyak orang yang mempromosikan makanan instan. Ayo, ajak Hasya, dia tidak memaksa. Tapi gengsi Manuel sama besarnya dengan milik suaminya, katanya doang tidak aslinya mau banget. Kamu yang memaksa ya? Hasya terkekeh, tuh kan. Gengsinya itu loh, bikin gemes. Singkatnya, makanan yang Hasya janjikan kini sudah tersedia di depan Manuel. Dari visualnya sih menggoda sekali, tidak tahu rasanya. Gimana, enak? Tanya Hasya. Lumayan, jawabnya, seperti tidak tertarik tapi terus dimakan. Hasya menunggu Manuel selesai makan baru dia bisa kembali ke kamar. Kebetulan Damian juga sudah tidur duluan karena tadi mengeluh sakit kepala. Hasya tidak keberatan, suaminya memang harus istirahat banyak mengingat kesibukannya setiap hari yang mengalahkan sibuknya presiden. Grandpa berencana ingin memberikan sedikit saham yang masih atas namaku di perusahaan. Hasya terbatuk-batuk, orang kaya kenapa sih? Dikit-dikit saham, gini kan gak enak buat nolaknya, hehehe. Damian sudah mendapatkan bagian, tinggal kamu. Atau mau diatasnamakan Felicia saja? Tanyanya. Hasya hanya terdiam, gimana ya? Dia tidak tahu harus menjawab apa, karena saham atas namanya pun ada di mall besar di Jakarta. Ayo makan, teriak Hasya. Hari ini dibantu oleh beberapa orang di dapur, Hasya membuat soto Lamongan dan juga bakso.
Semua keluarga berkumpul di kediaman Manuel, dari Abraham sampai Gia, Daniel dan Dinda, serta dirinya dan keluarga kecilnya. Mama aja ya. Hasya tidak bisa bergerak leluasa lagi, kondisinya yang hamil besar membuatnya cepat lelah. Jadilah sisa pekerjaan diserahkan kepada Gia. Karena Damian ngidam bakso larva isi daging dan cabai, padahal suaminya tidak bisa makan pedas. Yang Hasya herankan, memangnya kalau hamil besar masih bisa ngidam? Untuk Damian dulu, ucap Gia, menaruh semangkuk bakso larva dan juga bakso isi telur untuk Damian. Terima kasih, Ma. Senyum Gia melebar, hanya sebuah ucapan terima kasih tapi hatinya berbunga-bunga mendengar Damian memanggilnya. Tante, aku juga dong, ucap Dinda. Iya, Dinda sudah berada di rumah Hasya 5 hari yang lalu. Dinda mengalami penurunan berat badan karena makan di Aussie tidak sesuai dengan lidahnya. Sebentar, kamu mau apa? Tanya Gia lembut. Dua-duanya, lapar banget nih tante. Daniel geleng-geleng kepala, istrinya kalau soal makan gak pernah mau lihat kiri kanan. Saya soto aja. Siap, ucap Gia. Sementara Hasya menatap Damian ngeri. Sudah baksonya isi cabai, Damian menambahkan sambal lagi. Jangan banyak-banyak, nanti perut kamu mules. Menahan tangan yang akan menambahkan sambal lagi, Hasya menatap suaminya melotot. Sayang, sedikit kok ini. Sedikit dari mana? Ini udah sambal kelima kamu ya. Merebut tempat sambal bakso, Hasya menjauhkannya dari jangkauan Damian. Makan itu aja, lihat kuahnya udah merah menyala dan kamu masih mau nambah sambal. Nanti nggak habiskan sia-sia, aku sama Mama Gia lelah loh masaknya. Damian cemberut, meski begitu dia tidak berani melawan kata istrinya. Berhubung anak-anak semuanya udah tidur, kita ngapain setelah makan? Tanya Dinda, padahal makanan saja baru disajikan. Saya saja belum merasakan makanannya. Dinda menyengir, kalau Damian atau Daniel yang ngejawab sih dia jawab balik. Tapi berhubung yang menjawab adalah Manuel, Dinda mati kutu karena tidak berani. Grandpa, ini bakso sama sotonya ya. Grandpa mau makan yang mana? Dua-duanya. Melihat kita yang berkumpul seperti ini, saya menjadi terharu. Kalian datang jauh-jauh, menempuh banyak waktu. Alay banget kata sambutannya, yang ceria dikit dong biar nggak ngantuk. Baja asteris ngan, Damian bener-bener ya. Pengen deh Hasya lepas sandal bulunya untuk mukul Damian supaya tidak menyerobot saat orang lain bicara. Anggap tidak ada, Manuel berkata sewot, tidak jadi dia bicara karena mood berbicaranya menghilang dalam sekejap mata. Daniel hanya memperhatikan, tapi dia diam memperhatikan juga ternyata menjadi sasaran empuk untuk ipar kurang ajarnya ini. Din, betah banget lo serumah sama robot. Jangan-jangan nanti anak lo gitu lagi, nggak mau ngomong kayak bapaknya. Dinda terbatuk-batuk kuah sotonya, anjir. Nih manusia, dari pertama datang ke sini sampai hari ini bawaannya pengen ngajak ribut mulu. Syah, anak lo kan perempuan. Dijaga aja sih, takut sakit hati sama omongan bapaknya yang nggak ada rem. Daripada bisu, balas Damian, si paling tidak mau kalah dalam hal apapun apalagi berdebat dengan Dinda. Bicara dikit tapi action yang banyak. Dikira syuting film. Dinda gregetan, bener-bener anjir sih Damian ini. Bener-bener ya, lo mau gelut sama gue? Nggak tertarik. Damian santai menikmati baksonya, beberapa kali dengan Dinda yang sudah menyebarkan asap hitam. Sayang, kesel banget sama dia, adunya pada Daniel. Kayak dibelain aja, suami lo ngomong kalau ada perlu. Udah sayang,
dia memang kurang ajar. Aku sampai sekarang masih heran, peletnya kuat banget di adik aku, ucap Daniel menenangkan. Sekarang giliran Hasya yang terbatuk-batuk, kenapa bawa-bawa dia sih? Kalau begini urusan bisa melebar ke sana-sini. Babe, aku pakai pelet di kamu? Tanya Damian, sok pura-pura polos. Iya sih, pelet ketampanan aku. Gak ada yang secakep suami kamu ini, apalagi udah berduit sejak lahir. Melihat kesombongan Damian, baik Manuel ataupun Abraham tidak akan heran lagi karena mereka juga begitu. Lebih baik diam dan menikmati makanan mereka, dan biarkan para muda-mudi ini yang beradu mulut antara siapa yang paling hebat. Kaya sejak lahir tidak menjamin apa-apa, tergantung orangnya. Seperti saya, berusaha keras hingga mendapatkan banyak hal termasuk uang di kehidupan saya. Kan beda, gue juga merintis kali. Dikira tuh uang bakalan terus ada kalau nggak dicari, sewot Damian, dia yang mulai kesal. Udah, makan dulu sampai habis. Damian menyuap lebar, Daniel tersenyum sinis. Ngapain lo senyum-senyum gitu, dikira cakep? Laki gue emang cakep, sirik lo, tantang Dinda. Hasya menghela napas, menatap Manuel meminta pertolongan agar perdebatan yang tidak perlu ini tidak dilanjutkan. Makan atau kalian semua saya usir dari rumah saya. Dinda cemberut, tanpa suara tapi gerakan bibirnya sudah Hasya hafal kalau sahabat sekaligus iparnya tersebut kesal bukan main. Kamu juga, habisin makanannya. Iya sayang. Berbeda dengan mereka yang ribut, Gia lebih santai dengan menikmati waktunya sebagai istri yang baik melayani suaminya. Abraham juga tidak tertarik untuk ikut campur masalah anak-anak muda ini, menikmati masakan istrinya jauh lebih nikmat. Ada yang mau ditambah mas? Tanya Gia. Abraham menggeleng, mas takut kekenyangan, nanti nggak bisa bangun lagi. Gia mengangguk mengerti, sambil makan. Mereka kembali menikmati drama pertarungan antara Damian vs Dinda dan Daniel. Larangan Manuel tadi hanya berlaku 5 menit, karena apa? Karena Damian kembali memancing membuat Manuel lebih baik diam saja, selesai makan dia akan ke kamar Cicit dan cucunya. Din, udah dong, ucap Hasya. Kenapa aku yang ditegur? Tegur aja itu suami laknat kamu. Nyebelin banget, bisa-bisa kamu betah sama dia. Dukun mana yang lo pakai heh? Katanya, kembali pada Damian yang tersenyum karena suka dengan keributan ini. Mas, Hasya meminta bantuan Daniel. Mas nggak bisa bantu Sya, paling bener kamu ajarin suami kamu buat ngehormatin iparnya. Dih, tiang bendera lo sampai gue harus hormat gitu. Tuh kan, lihat suami kamu. Pendidikan doang tinggi, sekolah bergengsi tapi mulutnya nggak punya aturan, katanya. Ya sudahlah, Hasya ikutan pusing. Itu yang ditegur salah, ini yang ditegur juga nggak mau dengar. Lebih baik diem aja. Keluarganya memang agak lain hahaha.